Halo semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini saya akan memberitahu capaian pembelajaran fase D untuk tingkat satuan SMP atau MTS. Di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksikan, menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar, mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain ke domain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linier dan fungsi linier secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Untuk alur tujuan pembelajaran pada pembelajaran sekarang adalah menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, menginterpretasikan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar, melakukan operasi pembagian bentuk aljabar, dan menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Itu dia CP dan ATP untuk pembelajaran bentuk aljabar kita. Yuk kita mulai. Sekarang kita masih masuk di subbab 2 yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Di subbab 2.2 operasi perkalian bentuk aljabar. Di sini kita punya cerita ya yang bisa kalian lihat di e-book aljabar kalian. Pak Joni mempunyai kolam renang di halaman belakang rumahnya. Panjang kolam renang tersebut adalah 5B, panjangnya 5B meter, dan lebar kolam renangnya adalah 2A meter. Bantulah Pak Joni menghitung luas kolam renangnya. Nah, luas dari persegi panjang, kan bentuk kolamnya nih persegi panjang bentuk kolam renangnya. Luasnya itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya diketahui 5B meter, terus lebarnya itu 2A meter. Kita langsung kalikan saja. Ini yang sama-sama angka, yang sama-sama bilangannya, mereka koefisien langsung aja bisa kalian kalikan, sama-sama dikalikan. Lalu yang sama-sama variabel B dikali A. Berarti kan bisa langsung kalian kalikan juga. 5 dikali 2 berarti 10, sedangkan B dikali A menjadi BA. Berarti variabel kalau misalkan kalian kalikan itu langsung aja digabung. B dikali A berarti BA. Kalau B dikali C berarti BC. B dikali D berarti BD, langsung aja. Nah, berarti untuk luas kolam renangnya itu 10 BA meter persegi. Tapi dalam bentuk aljabar kita itu menulis variabel berdasarkan alfabetnya nih yang mana duluan. Karena A lebih dulu dari B ya, berarti penulisan bakunya itu kita tulis 10 AB meter persegi. Untuk soal kedua, nah sebuah bingkai foto berbentuk persegi mempunyai panjang sisi A cm. Berapakah luas bingkai tersebut? Kan panjang sisinya A cm ya. Karena bingkainya itu berbentuk persegi, berarti rumus luasnya itu sisi dikali sisi. Ingat materi bangun datarnya waktu SD. Nah, sisinya kan A cm, berarti A cm dikali A cm. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau misalkan sama-sama alfabet, sama-sama variabel, kalau kita kalikan kayak tadi A dikali B, berarti kan jadi AB. Sedangkan ini mereka sukunya sejenis, sama-sama A. Nah, kalau penjumlahan A ditambah A berarti jadi 2A. Kalau misalkan dia perkalian A dikali A, berarti dia jadi A pangkat 2 cm persegi. Berarti pangkatnya yang ditambahkan. Sampai sini semoga kalian sudah kebayang ya. Nah, dari dua contoh soal tadi kita akan masuk lebih dalam ke materi operasi perkalian dari bentuk aljabar. Mohon maaf. Oke, yang pertama perkalian konstanta dengan variabel. A dikali BX. AB-nya ini merupakan angkanya ya. A itu konstanta, B itu koefisiennya. Mohon maaf, maksudnya bilangan bukan angka.
Oke, kita langsung aja ke contohnya biar kalian mudah. Ada 4 dikali 3x. Nah, 4-nya ini kan konstanta, 3x-nya ini bentuk aljabar, 3-nya kan koefisien. Karena mereka sama-sama bilangan nih, 4 dikali 3, langsung saja kalian kalikan. Berarti hasilnya menjadi 12x. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu perkalian antar variabel. AX dikali BY. Nah, A sama B-nya ini sama-sama koefisien, sama kayak contoh soal pertama tadi. X, Y-nya kan variabel, langsung saja kalian kalikan dengan disatukan. Contoh soalnya seperti ini. Oh, di sini kita ada 3 suku ya. X dikali 5Y dikali dengan negatif 2Z. Nah, koefisien dari X dia kan berdiri sendiri ya, tidak ada angkanya yang menemani, tidak ada bilangannya yang menemani. Berarti kalau dia berdiri sendiri, koefisiennya itu 1. Terus dikali 5 dikali negatif 2. 5 itu koefisiennya dari Y, min 2 itu koefisien dari Z. Terus X, Y, Z. Langsung saja kalian kalikan, kita gabungkan. Hasilnya berarti menjadi 1 kali 5 dikali negatif 2 menjadi negatif 10 X, Y, Z. Nah, ini hasilnya. Masih paham ya? Masih mudah ya? Lalu untuk yang ketiga, perkalian aljabar berpangkat. Ini juga sudah kita coba ya tadi di soal yang kedua. Yang pertama, A X pangkat M dikali B X pangkat N. Tadi yang sama-sama koefisien, yang sama-sama bilangan, tinggal kalian kalikan. Lalu kita ingat-ingat lagi materi bilangannya nih. Kalau misalkan dia variabelnya sama-sama X ya di sini, terus pangkat M yang pertama, yang kedua X-nya pangkat N. Berarti pangkatnya tinggal kita tambah, tinggal kita jumlah kalau misalkan dia bentuknya perkalian. Mudahnya seperti ini. 4B dikali negatif 7B. Yang sama-sama koefisien, yang sama-sama bilangan, langsung kalian kalikan 4 dikali negatif 7. Sedangkan B-nya, ingat, dia kalau berdiri sendiri berarti pangkatnya 1. B pangkat 1. Terus yang satunya lagi juga B pangkat 1. Berarti tinggal dijumlahkan. B pangkat 1 tambah 1. Berarti hasilnya jadi negatif 28 B pangkat 2. Lalu untuk contoh soal berikutnya. Ingat ya materi bilangannya lagi. AX pangkat M terus di dalam kurung pangkat N. Nah, berarti N-nya ini kan berlaku untuk semuanya. A-nya dapat pangkat N, X pangkat M-nya juga dapat pangkat N, berarti dikali karena dia ini dalam kurung. Langsung aja ke contoh soal. Ada 2P pangkat 2, Q pangkat 3, lalu mereka dalam kurung dipangkatkan dengan 3. Semua dapat ya, berarti pangkat 3-nya. 2 dapat pangkat 3, P pangkat 2 dapat juga pangkat 3, berarti P pangkat 2 dikali 3. Ingat ya, kalau misalkan kurung berarti pangkatnya dikali, bukan dijumlah. Terus Q pangkat 3 jadi dikali dengan 3 pangkatnya. Hasilnya jadi 2 pangkat 3, 8. P pangkat 2 dikali 3 berarti jadi P pangkat 6. Q pangkat 3 kali 3 berarti jadi Q pangkat 9. Bisa dilanjutkan? Tidak ya, karena tidak ada lagi variabel yang sama. Berarti sudah cukup jawabannya 8P pangkat 6, Q pangkat 9. Oke, masih ingatkah dengan Pak Erik? Terus adakah yang tahu latar belakangnya? Permainan Plant vs Zombie. Nah, halo, saya Pak Erik. Yang belum kenalan nih. Saya memiliki lahan yang akan dibuat menjadi kolam renang. Oh, ternyata Plant vs Zombie-nya mau dibuat jadi kolam renang. Dengan panjang dan lebar seperti yang terlihat di samping. Oke, berarti lebarnya X plus 3 meter, panjangnya X plus 2 meter. Saya membuat 2 jenis kolam renang, kolam kedalaman rendah dengan mengambil panjang 5 meter dari lahan yang tersedia dan sisanya dibuat kolam dengan kedalaman tinggi. Dapatkah kalian menghitung luas kolam renang yang akan dibuat dengan kedalaman tinggi? Berarti yang diminta si Pak Erik ini kita mencari tahu luas dari kolam kedalaman tinggi, bukan keseluruhan kolamnya, cuma kolam kedalaman tingginya aja.
Nah, kalau kita lihat berarti sketsanya gini ya. Keseluruhan kolam renangnya kan panjang X plus 2 meter, lebarnya X plus 3. Sedangkan di sini kolam kedalaman rendahnya kita ngambil 5 meter nih dari total panjangnya. Berarti kan kita harus mencari tahu panjang buat kolam kedalaman tinggi, karena kan lebarnya udah sama-sama aja ya, kan mereka sejajar nih, sama-sama X plus 3. Nah, buat cari panjangnya tinggal kita kurangi saja berarti dengan si 5 meter yang diambil dari kolam kedalaman rendah. Berarti X plus 2 dikurang 5 jadi X dikurang 3 meter. Nah, ini untuk panjang kolam kedalaman tingginya. Kita udah punya ya, berarti lebarnya itu X plus 3, sedangkan panjangnya itu berarti X min 3. Berarti luas kolam kedalaman tinggi adalah, langsung kita masukin ke rumusnya, panjang dikali lebar. Tadi panjangnya X dikurang 3, lebarnya X ditambah 3. Ingat, kita menggunakan metode distributif. Berarti X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan 3, lalu negatif 3 dikalikan dengan X, negatif 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya dari X dikali X berarti jadi X pangkat 2, X dikalikan dengan 3 berarti jadi 3X, negatif 3 dikalikan dengan X berarti jadi negatif 3X atau min 3X, negatif 3 dikalikan dengan 3 berarti menjadi min 9, negatif 9. Oke, yang sukunya sama, yang sejenis. Oh, ada 3X dengan negatif 3X. 3X dikurang 3X. Berarti habis ya, 0. Berarti luas kolam kedalaman tingginya sisanya itu X pangkat 2 dikurang 9 meter persegi. Semoga sampai sini kalian bisa memahami materinya. Semoga sampai sini kalian bisa memahami materi yang disampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.